Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang kembali bersama channel ini. Kita akan melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika. Kita pantau pada hari ini di tanggal 14 Mei 2024. Selamat menyaksikan. Ya, dan di sini kita mulai memantau sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana kondisi terbarunya dan apa saja segala proses tahapan pengerjaan yang saat ini dilakukan dan apa saja informasi terupdate ya untuk sirkuit Mandalika, persiapan saat ini dan persiapan di hari-hari berikutnya untuk menyambut MotoGP 2024 yang beberapa bulan lagi. Dan tentunya saat ini terus mempersiapkan diri biar lebih baik dan lebih beda ya untuk menyambut balapan MotoGP tahun ini. Terus berbenah sirkuit Mandalika dan masih banyak waktu ya untuk sirkuit Mandalika menuju MotoGP 2024 yang akan digelar pada bulan September mendatang. Dan segala kesibukan terus dilakukan ya untuk secepatnya rampung dari pengerjaan kesibukan saat ini maupun rencana ke depan yang masih belum dilakukan sampai saat ini kita terus menunggunya. Seperti tribun nantinya akan dibenahi menurut info yang kita sudah dapatkan. Untuk tribun yang kita beratap akan dikasih atap nanti ya. Untuk para penonton aman dan nyaman yang menyaksikan MotoGP 2024. Iya, begitu juga di tribun yang sudah memiliki atap seperti tribun A dan tribun B yang dirasa kurang profesional ya, atapnya kita ketahui ya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lebar, jadi akan diperlebar atau diperpanjang agar semua para penonton sama rata merasakan kenyamanan dan aman duduk ke tribun yang seharga sekitar 2 juta 3 juta tersebut teman-teman ya, yaitu tribun A dan tribun B. Yang mana seperti pengalaman kita ya, teman-teman yang datang belakangan otomatis duduk paling depan, jadi akan kepanasan atau pada saat kehujanan akan kehujanan teman-teman ya. Nah, untuk itu demi kenyamanan para penonton ya, tribun tersebut dia dibenahi untuk atapnya agar aman dan nyaman para penonton MotoGP 2024. Dan baiklah, kita beralih pindah lagi ke area sini. Kita sudah tiba ya di akses jalur di zona tengah yang saat ini terus dibersihkan, dijaga dan dirawat ya sirkuit Mandalika ini menuju MotoGP 2024 ya, biar tetap memenuhi standar dan tetap baru, dan apa saja segala hal baru atau segala hal yang menarik akan dibuatkan ya untuk tampil beda, hal-hal baru yang ditampilkan untuk sambut MotoGP 2024. Tak cukup sampai di sini ya untuk sirkuit Mandalika. Proses dan tahapan kita terus nikmati dan tunggu ya, masih banyak waktu untuk sirkuit Mandalika agar lebih baik ya daripada sebelumnya. Dan untuk lebih baik ya di antara sirkuit yang masuk di kalender MotoGP, kita harapkan untuk sirkuit Mandalika paling terbaik. Dan saat ini kita akui ya sirkuit Mandalika memiliki pemandangan yang sangat indah sekali ya. Dorna pernah mengklaim bahwa sirkuit Mandalika ini yang paling terindah di kalender MotoGP atau di sirkuit di dunia, karena letaknya sangat cocok sekali berada di pinggir pantai ya, disuguhkan dengan pemandangan yang lain seperti perbukitan dan hal-hal yang menarik yang sudah dibangunkan di kawasan Mandalika ini, tempat yang sangat strategis. Tinggal apa saja yang dirasa kurang itu yang akan segera dilakukan ya untuk lebih lengkap sirkuit Mandalika ini. Nah, jadi memerlukan banyak waktu juga ya untuk sirkuit Mandalika dan kawasannya ini seperti apa yang kita mau inginkan ya untuk kedepannya. Sirkuit kebanggaan Indonesia satu-satunya yang ada di Kuta Pucuk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ya, Indonesia ini yang kita sangat inginkan atau harapkan ya, karena ini adalah andalan Indonesia yang dilihat oleh dunia ya, jadi perhatian dunia, sorotan dunia di saat digelarnya balapan MotoGP dan balapan internasional lainnya seperti WSBK sudah digelar. Bahkan bisa jadi nanti beberapa tahun ke depan akan bisa menggelar balapan internasional roda 4 ya seperti F1 dan balapan mobil-mobil lainnya yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Nah, untuk itu ya sirkuit Mandalika kita ketahui kan masih seumur jagung ya, masih belum lama, tidak seperti di sirkuit di dunia yang sudah puluhan tahun ya, dan kini masih menggelar balapan internasional seperti MotoGP dan balapan mobil lainnya teman-teman ya. Nah, ini adalah andalan kebanggaan Indonesia yang saat ini terus berbenah, berproses, kesibukan terus dilakukan untuk kawasan super prioritas, kawasan pariwisata semakin ramai ya.
wisatawan luar negeri datang ke Lombok untuk berkunjung, menikmati indahnya alam surga dunia yang ada di Lombok ini ya, yang tempatnya sangat strategis sekali, ditambah dengan fasilitas yang lengkap, sarana pendukung seperti hotel berbintang dan villa, homestay mulai dari kelas bawah, menengah hingga ke atas, semua disediakan lengkap. Nah, jadi banyak keunggulan tersendiri yang dipunyai sirkuit Mandalika yang sirkuit di dunia tidak punya, dan begitupun juga sebaliknya sirkuit Mandalika ya tidak mempunyai seperti sirkuit di dunia. Jadi setiap sirkuit ya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dan jadi semua sirkuit yang sudah menggelar balapan MotoGP ya jadi sudah memenuhi standar ya FIM, sudah lolos homologasi dan bisa menyelenggarakan MotoGP. Dan tentunya seperti ini ya berdampak sekali untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat ya semakin meningkat ya dengan adanya ya dikelola kawasan ekonomi khusus Mandalika, dibuatin sirkuit dan dibuatin ya segala macam untuk tujuannya lebih maju dan lebih berkembang untuk kawasan Mandalika. Ya karena ini kawasan pariwisata yang sangat disayangkan apabila tidak dikelola dengan baik ya. Untuk itu saat ini benar-benar diperhatikan ya untuk kawasan Mandalika ini, untuk andalan kebanggaan Indonesia yang sangat indah sekali. Inilah dia namanya sirkuit Mandalika, terlihat fasilitas lengkap dan juga ya sarana pendukung, accommodation ya, yang jualan, warung-warung dan toko ya banyak sekali hal-hal yang lain yang kita tidak dapat sebut. Nah, jadi teman-teman sudah rasakan dan melihat ya. Nah, jadi masih banyak ya lahan kosong, masih belum dibangunkan apa, masih direncanakan atau masih dipikirkan terlebih dahulu secara matang ya, untuk nanti agar dibangunkan sekali-kali untuk kawasan Mandalika ini. Ya, seperti yang kita lihat dari kamera udara, sering kita memantau kawasan Mandalika, ya banyak lahan kosong maupun banyak lahan-lahan yang sudah dibangunkan hotel dan sarana pendukung lainnya, dan juga banyak bukit-bukit yang indah yang ada di sekitaran pantai, sekitaran sirkuit, yang nantinya apa yang dibangunkan kira-kira ya untuk tampil lebih beda. Oke, dan baiklah sahabatku, di sini kita berada di area belakang tribun VVIP Village yang mana harganya kita sudah ketahui ya berkisaran sekitar 10 juta atau lebih. Dan inilah dia teman-teman, kita lihat ya untuk aktivitas para pekerja maupun kendaraan yang sudah dipersiapkan di sini untuk mengerjakan segala sesuatu ya ditampilkan lebih baik dan lebih menarik. Dan inilah dia akses menuju ke antara tribun Royal Box dan tribun Black Class menggunakan JPO atau jembatan penyeberangan orang. Ya, jadi ini merupakan salah satu hal baru yang ada di sirkuit Mandalika yang sudah dapat digunakan pada gelaran MotoGP 2023 dan dapat berfungsi lagi ya di MotoGP di tahun-tahun berikutnya, karena sistem bangunan tersebut ya dibangunkan permanen, tidak semi permanen, agar terus dipakai ya sampai di tahun-tahun berikutnya untuk jembatan penyeberangan. Dan inilah dia untuk pedok sirkuit Mandalika dan tribunnya terkini atau saat ini ya, yang teman-teman kebanyakan harapkan untuk tribun di sana ya dibenahi untuk tampil lebih apa yang kita inginkan, yang positif ya semuanya teman-teman ya, kita ketahui untuk semua pikirannya yang positif untuk memajukan atau lebih tampil yang paling terbaik lah daripada ya sirkuit-sirkuit di dunia. Karena ini ya rasa memiliki itu timbul dari hati kita pribadi teman-teman ya. Dan kini kita berada di lintasan trek lurus. Kita lihat kondisi terbarunya area rumput seperti ini, kondisi terkini maupun lintasan gravel dan area run off, yang mana nanti ada kesibukan ya menjelang MotoGP, misalnya 1 minggu 2 minggu ya, seperti progres pengecatan untuk tampil lebih baru, warna menarik ya di tampilan dalam sirkuit Mandalika. Kita lihat hal baru berikutnya yang sudah tiba ya, ada 2 kontainer dan 1 truk di sini di standby-kan di area belakang pedok ya, seperti ini. Yang masih rahasia, masih belum dibuka, entah apa isinya, kita masih belum tahu teman-teman ya.
Oke, dan baiklah kita lanjut ke area berikutnya. Apa saja hal-hal baru maupun kondisi terbaru di area luar sirkuit Mandalika selain dalam. Di area samping juga kita akan melihat bagaimana kondisi terbaru dari drainase induk atau drainase terbesar yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika, yang mampu amankan kawasan Mandalika terhindar dari namanya banjir dan genangan. Nah, seperti apa kondisi terkini? Kita langsung shot dari kamera udara. Kita terbang rendah untuk melihat lebih detail. Nah, inilah dia di samping, persisnya di belakang tribun yang ada atapnya, atau di jalur provinsi yang sangat indah dan bagus sekali, yang teman-teman sangat nyaman berkendara di sini ya. Inilah dia teman-teman untuk drainase terkini. Ya, kita sering ketahui beberapa bulan yang lalu ada pengerjaan untuk pengerukan drainase yang dangkal agar dalam kembali tidak tersumbat ya, agar tidak ada sampah-sampah dibersihkan ya. Dan ini kini tumbuh seperti kangkung, semak-semak di sini. Dan ini nampaknya terlihat ya, nanti akan menjadi akses jalan untuk satu orang ya, agar lebih dekat dengan area yang nanti teman-teman jangkau. Itu dia tadi di atas drainase.